Oke, kita lanjut kembali berdiskusi dengan para narasumber. Oke, saya langsung ke Bang Michael gitu. Substansi semua pasti sudah menguasai ya, betul Pasti ya siap. gitu. Tapi bagaimanapun debat kita semua juga paham it's the show gitu. Ini show yang harus Anda sampaikan pada masyarakat. Satu yang ingin saya tanyakan soal kostum. Kemudian show-nya atau mungkin penekanannya pada bagian apa, pada aspek apa yang akan disasar Pak Ganjar, terutama ya ketika kita melihat masih ada beberapa swing voter gitu. Akan pakai jaket-jaket apa lagi hari ini? Ya ini kan kostumnya selalu unik ya. Kalau yang kita dengar sih besok akan ada tema kampusnya. Karena salah satu topinya kan pendidikan. Pakai toga gitu nggak? Oh, nggak tahu ya. Itu saya kurang Kampus tahu gimana itu. tema Apakah ya bentuknya mungkin seperti jaket alma mater atau apa? Saya juga belum tahu, belum lihat gitu kan. Nanti kejutan gitu. Nah, tapi kenapa kita angkat itu? Karena kita melihat memang topik debat terakhir ini ada pendidikan. Itu salah satu elemen yang penting, semua tentu penting. Nah, pendidikan ini seringkali bicara soal peradaban. Jadi kita ini sedang membangun peradaban. Dan peran dari mahasiswa, peran dari sivitas akademik itu juga sangat penting. Jadi saya rasa ada kebetulan nih, 1 minggu terakhir ada banyak pernyataan-pernyataan dari guru besar yang menyampaikan kekhawatiran dengan kondisi demokrasi. Dan pendidikan ternyata adalah salah satu topik yang terakhir. Pendidikan seperti apa yang kita mewariskan ke generasi berikutnya kalau cara kita berpolitik sekarang ini nabrak-nabrak aturan, nabrak-nabrak konstitusi, kemudian ada banyak dugaan kecurangan dan pengerahan, politisasi bansos. Peradaban seperti apa yang kita mau wariskan, demokrasi seperti apa yang mau kita wariskan. Jadi saya rasa kehadiran Pak Ganjar besok juga akan address masalah-masalah ini. Bahkan hari ini juga kita ada acara besar di GBK nanti siang. Dan kita mau mengangkat lagi pemahaman bahwa kita ini bukan sekedar memilih pemimpin-pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Tapi kita lagi membangun peradaban Indonesia. Peradaban yang kita akan banggakan, akan kita wariskan. Dan ini peradaban seperti apa kalau politiknya main nabrak. Kita harus jaga etika kita. Artinya usai kemarin Prof. Mahfud resmi menyatakan mundur, akan lebih gaspol lagi mengkritik pemerintah saat ini gitu? Kalau kita sih bukan melihat mengkritik pemerintah ya, kita melihat banyak kesuksesan dan keberhasilan pemerintah juga adalah kerja keras dari Prof. Mahfud dan banyak dari menteri-menteri yang ada di sana begitu. Bahkan Bu Sri Mulyani juga menegaskan bahwa bansos itu harus clear datangnya dari mana. Itu dari pemerintah dan juga DPR. Jadi bukan individu atau apalagi dikaitkan dengan salah satu paslon tertentu. Ya, beberapa isu itu yang akan diangkat ya. Jadi keleluasan untuk bicara apa adanya. Bukan kita bicara apakah sekedar mendukung atau mengkritisi. Tapi dengan Prof. Mahfud sudah menanggalkan posisi menterinya, itu menunjukkan ada komitmen terhadap netralitas, komitmen terhadap integritas. Inilah etika berpolitik. Kenapa perlu waktu? Ya karena waktu akhirnya dicalonkan Prof. Mahfud memang masih mau menyelesaikan beberapa tugas dulu. Dan sekarang dirasa sudah cukup, saatnya beliau mengundurkan diri untuk bisa menunjukkan bahwa institusi negara itu harus netral. Dan beliau sebagai seorang menteri, Menko Polhukam bahkan, rela menanggalkan jabatan itu untuk menunjukkan inilah pendidikan politik yang sebenarnya bahwa kita menjaga netralitas dari pemerintah. Oke, soal birokrasi begitu ya. Oke, dan pendidikan. Oke, saya ke Kang Aceh. Kang Aceh boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Michael juga, dan juga apakah ketika nanti di debat gitu ya dengan mundurnya Prof. Mahfud ini akan menjadi apa? Treatment khusus, pembahasan khusus, keunggulan khusus atau bagaimana, Kang Aceh? Yang harus diketahui bahwa visi besar dari Prabowo Gibran itu adalah menuju Indonesia Emas 2045. Ya, visi ini tentu akan menjadi pondasi bagi bagaimana kita bisa keluar dari middle income trap, ya, dari jebakan kelas menengah, dan itu kuncinya adalah pendidikan. Dan juga bagaimana masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan. Untuk apa? Untuk keluar dari kemiskinan. Ya. Nah, karena itu, maka berbagai program-program yang ditawarkan oleh pasangan Prabowo Gibran, tentu yang nanti akan dibahas soal bagaimana peningkatan kualitas SDM dalam konteks bagaimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi yang sangat menentukan bagi arah bangsa kita. Kan nanti 2025 sampai 2035 itu adalah masa yang sangat menentukan, critical mass, ya, yang sangat menentukan bagi arah dari negara kita. Nah, karena itu
Pak Prabowo Gibran dari sejak awal kan selalu mengedepankan konsep bagaimana kita memberikan makan gratis, ya, susu gratis bagi para siswa, bagi para santri di pondok pesantren. Itu dalam rangka bagaimana kita memastikan agar bonus demografi ini bisa kita manfaatkan sedemikian rupa. Kita ingin mencetak para entrepreneur yang memiliki keterampilan dengan pendidikan yang sesuai dengan industri yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentu apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 2 periode sebelumnya itu kan telah menunjukkan satu lompatan yang sangat baik, ya. Dan ini tentu harus terus kita teruskan. Ya, bangsa kita ini harus keluar dari middle income trap dengan cara tentu kemiskinannya kita benahi, ya, kita hapuskan. Dan salah satunya misalnya dengan berbagai macam program yang telah diluncurkan seperti program Keluarga Harapan, ya, program BPNT itu akan terus dilanjutkan oleh Prabowo Gibran dari kebijakan-kebijakan dari Presiden Jokowi ini, ya. Oke, Kang Aceh, nampaknya sudah siap nanti berbagai data juga berbagai prestasi selama ini dari Prabowo Gibran dan juga nanti ke depan apa visi misi yang akan dibawa. Tapi tadi disampaikan kalau kata Bang Bestari adalah ini temanya adalah Anies banget gitu. Kalau kata Bang Michael ini temanya rakyat banget, itu identiknya dengan Ganjar. Respon Anda seperti apa? Ya, semua orang bisa mengklaim seperti itu walaupun kita tahu bahwa ada satu, ya, provinsi di Indonesia yang mengklaim sejahtera tetapi tingkat kemiskinannya masih di bawah rata-rata nasional, ya. Saya tidak mau menyebutkan provinsi itu. Nah, Baru mau ditanya di mana? Provinsi mana itu nggak mau menyebutkan. saya tidak mau menyebutkan, masyarakat bisa menilai gitu provinsi mana yang dimaksud. Jadi karena itu kalau orang mengklaim ya boleh saja untuk bisa mengklaim dari apa yang disampaikan, ya. Karena bagi kami tentu kami tidak ingin jumawa, tetapi lagi-lagi ini adalah kontestasi bagaimana kita bisa keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita, terutama bagaimana meningkatkan kualitas SDM tersebut. Karena kan kita tahu bahwa kunci dari kemajuan bangsa itu adalah kualitas sumber daya manusia, ya. Dan kualitas sumber daya manusia itu ditentukan oleh sejauh mana kita memiliki skill, pendidikan, kualitas, dan lain-lain. Bagi kami, ya, berbagai yang sekarang lagi disampaikan oleh publik terkait dengan misalnya soal netralitas dan kualitas demokrasi kita, Presiden mengatakan bahwa itu hak setiap orang untuk menyampaikan gagasan, pikiran, dan pandangannya. Karena kita ini negara demokrasi, begitu, ya. Dan saya kira itu bagus, ya, bagi peningkatan kualitas demokrasi kita. Kewajiban penyelenggara pemilu tentu harus dipastikan bahwa mereka bekerja secara profesional. Dan saya kira kami juga membutuhkan satu kolam yang fair di dalam konteks pemilu 2024 karena pertaruhannya adalah demokrasi kita harus kita jamin supaya kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang lahir dari rakyat dan dikembalikan kepada rakyat itu sendiri, gitu loh. Dan jangan istilahnya itu jangan tentu kita mengklaim bahwa kita ini yang paling perakyat, begitu. Karena tentu kualitas demokrasi itu ditentukan pada saat bagaimana 14 Februari masyarakat berbondong-bondong ke TPS untuk memilih siapa calon presidennya yang paling tepat, begitu. Oke, soal saling klaim semua orang pasti atau siap capres juga pasti mengklaim dirinya mengerti dengan semua isu. Nah, saya mau lempar ke Bang Bes tapi break dulu ya, Bang, ya. Udah dibisikin. Ya, siap benar. Oke, kembali sesaat lagi.